eh, fenomena ini? Sudah ada penelitian atau apa dari lembaga terkait? Bau menyengat menyerupai bahan bakar perlahan menusuk hidung begitu melangkah ke Blok Legok, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Dari sebuah kubangan air di sekitar persawahan, semburan berwarna abu-abu kecoklatan tampak bergolak seperti air mendidih. Fenomena alam ini oleh warga setempat disebut sebagai kawah. Manat, warga yang rumahnya paling dekat dengan semburan gas tersebut, sudah puluhan tahun hidup berdampingan dengan bau menyengat itu, bahkan sejak dirinya masih kecil. Menurut Manat, bau gas tidak muncul setiap saat, namun paling kuat terasa pada waktu-waktu tertentu. Dampaknya adalah bau yang menyengat, khususnya pada waktu pagi dan sore hari. Bau akan semakin kuat terasa jika hari sedang mendung atau saat hujan turun. Bau menyengat tersebut bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berdampak pada kesehatan warga di sekitarnya, memicu keluhan sesak napas. Selain masalah pernapasan, semburan gas dari kawah itu juga diduga merusak barang-barang elektronik di dalam rumah. Manat memperlihatkan 2 unit televisinya yang kini tak lagi berfungsi, yakni televisi LED yang terpasang di dinding dan TV tabung yang diletakkan di lantai. Menduga kerusakan tersebut dipicu oleh udara dari semburan gas. Televisi LED itu rusak sekitar 3 bulan terakhir, sementara TV tabung mengalami kerusakan lebih dulu, sekitar 6 bulan lalu. Dampaknya itu baunya menyengat. Khususnya di waktu kapan, Pak? Di waktu pagi sama sore. Kalau hari mendung, cuaca mendung, bau. Kalau hujan? Hujan ya bau sama. Kalau di rumah ada yang rusak, Pak, perabotan satunya? Ada macam elektronik, TV, salon aktif gitu. Kalau bau gitu apa yang dirasakan warga, Pak? Adanya sesak atau batuk atau gimana, Pak? Ya itulah sesak lah. Ini udah bertahun-tahun kondisi kayak gini, Pak? Udah lama dari saya Kecil kecil udah juga ada. udah ada itu gas itu tuh. Terganggu nggak sih, Pak, dengan adanya seperti ini, Pak? Ya terganggu sih. Tapi Cuma kan nggak itu, bisa, iya. ya apa alam gitu. Iya, Nggak bisa nanganinya gitu gimana. Belum pernah ada penanganan, Pak? Kayaknya belum tuh dari dulu. Kayak gitu terus. Kalau harapan dari warga sendiri apa sih, Pak? Ya kalau bisa sih gimana gitu cara supaya mengurangi bau apa gimana itulah. Supaya kami agak nyaman di sini nih. Tak hanya rumah Manat, setidaknya ada 6 rumah lain yang berjarak kurang lebih 100 meter dari titik kawah dan turut merasakan dampak serupa. Bau menyengat paling terasa pada pagi dan sore hari, terutama ketika cuaca mendung atau hujan. Manat yang tinggal bersama istri dan 2 anaknya mengaku terganggu dengan kondisi tersebut. Namun, ia memilih pasrah karena menganggapnya sebagai fenomena alam yang sulit ditangani. Hingga kini, menurut Manat, belum pernah ada penanganan serius terhadap fenomena kawah tersebut. Meski demikian, ia tetap menyimpan harapan agar ada solusi untuk mengurangi bau agar kenyamanan warga dapat tercapai. Fenomena kawah itu sendiri diyakini telah ada sejak zaman nenek moyang. Lokasinya berada sekitar 10 meter dari area persawahan warga dan tak jauh dari kaki Bukit Gunung Nawah. Ketua RW 7 setempat, Yunus, menegaskan bahwa semburan ini bukanlah fenomena baru. Bahkan, ia menyebut kawah ini sudah ada jauh sebelum kelahirannya. Pada masa lalu, kawah itu sempat dimanfaatkan oleh pabrik kalsit atau kapur untuk menetralisir zat kapur yang dianggap berbahaya. Namun, setelah pabrik berhenti beroperasi, lokasi tersebut terbengkalai dan dampaknya semakin dirasakan warga. Ini dari sebelum saya lahir juga ini udah ada. Jadi zaman nenek moyang dulu mungkin udah ada ini ya. Jadi bukan sewaktu-waktu dari instan sekarang, dari zaman dulu nenek moyang mungkin dari zaman dulu lah udah ada ini. Dulu sih ini dimanfaatin sama pabrik kalsit, pabrik kapur buat netralkan, tadinya kapur beracun dikasih ini jadi netral. Sekarang pabriknya udah nggak jalan lagi, jadi
ini terlantar. Pak. Jadi dampaknya ke masyarakat. Masyarakat nih Bau. menyebutnya ini tuh apa? Apa namanya? Bukan musibah, bukan. Semburan lumpur atau gimana? Semburan Ini- lumpur atau gimana? Sumburan lumpur dari dulu, ini yang dulu sih dimanfaatkan, sekarang nggak dimanfaatkan, jadi sekarang udah terlantar. Masyarakat di sini kena dampak lah. Apa aja dampaknya, Pak? Nah, dampaknya apa, Satu, ke elektronik cepat karatan. Pak? Jadi biasanya elektronik sampai 5 tahun, sekarang di sini cuma 1 tahun, 2 tahun lah udah karatan, udah nggak fungsi lagi. Kedua, ke pernapasan warga di sini banyak yang kena ispa lah, paru, apalah, kena banyak dampak. Ketiga, ke pertanian. Pertanian juga dampaknya hasilnya jelek. Jadi apa, kena belerang tuh jadi hasilnya kurang maksimal. Ini punya Bapak pertaniannya. Bukan, ini punya perusahaan. Enggak pertanian, sawah. Oh iya, ini punya apa? Punya tetangga, Mm-mm. dikelola sama saya, bagi 2 hasilnya gitu. Bagaimana dampaknya di pertanian, Pak? Jumlah produksinya atau banyak gimana? mengeluh ya, banyak mengeluh. Jadi apa? Gagal Jelek. panen apa gimana Pak? Ya kalau kecil sih, waktu ini bagus, tapi mau hasil mau berbuah kena dampak, kena belerang, jadi jelek hasil gitu. Oh, jadi kuantitasnya berkurang, Pak. Biasanya 1 hektar berapa, Pak? Dulu sih nggak hektar-hektar, nggak tahu ya, seperempat atau seperempat bisa menghasilkan 7 kintal, 8 kintal. Sekarang mah mau 4 kintal, 3 kintal juga susah gitu ya. Itu oke. Sejauh ini ada yang terkena Ya Penyakit banyak apa, tetangga banyak yang kena terdampak ispa, banyak tetangga, contohnya tetangga tinggal lingkungan. Saya kan RW di sini ya, RW di sini jadi tahu warga-warga di sini kena ispa, banyak lah tetangga banyak. Itu pengaruh bau atau bagaimana itu, Pak? Ya mungkin pengaruh bau lah. Jadi pertama sekali lewat sih si mas ini lewat ke sini nggak apa-apa, maksudnya tuh. Ya kalau keseringan terus di sini mungkin Oh, lama-lama iya. kena racun inilah. Iya. Gitu. Kalau selewat sih orang-orang selewat kan cuman selewat nggak apa-apa. Mungkin kalau warga di sini yang sering menghisap terus lama-lama dampaknya Sesak, nantinya sesak. Pak, tapi kan terbuka, Pak. Pengennya gimana sih, Pak? Pengennya sih Pemda setempat, apal pemerintahan setempat, ditolonglah ini diperbaiki, tak gimana lah, maksudnya salurannya biar kemana dibuang, maksudnya di satu titikan gitu, enggak kan ini kan nyebar, jadinya kemana-mana si belerangnya tuh. Jadi ingin masyarakat di sini sih mah. Jadi ini tuh diperbaiki, bikin penampungan, tak apalah dibentuklah kira-kira 1 titik aja gitu kan, ini banyak Ini titik. tambah gede nggak sih, Pak? Nah, semakin setiap tahun tuh makin gede atau gimana, Enggak, Pak? jadi ini kalau ini sih udah segini aja. Kalau musim kemarau ini nggak ada air, jadi cuman Gas. gas aja, udara aja. Kalau musim hujan ini meluber nggak Pak? Ya kalau airnya banyak pasti meluber gitu banyak. Ini tuh jadi bukan air datang dari Bawah. bawah, bukan, yang datang dari bawah itu Semburan, Pak, ya? angin. Berhubung sekarang musim hujan, jadi si air masuk, jadinya timbulnya kayak air dari bawah. Tak hanya merusak elektronik, bau belerang juga berdampak pada kesehatan, memicu keluhan ispa, dan hasil pertanian, menyebabkan hasil panen sawah menurun drastis. Kepala Desa Cipanas, Maman Sudirman, membenarkan bahwa fenomena kawah telah ada sejak era 1960-an dan pernah dimanfaatkan industri. Ia menjelaskan bahwa meski disebut semburan gas, fenomena tersebut bukanlah gas yang mudah terbakar, bahkan api justru akan mati jika mendekat. Di tengah bau menyengat yang kerap memicu batuk, warga Desa Cipanas tetap bertahan. Seperti Manat, mereka menjalani hari-hari dengan kawah yang telah menjadi bagian dari hidup selama puluhan tahun, sebuah fenomena alam yang diwariskan zaman, namun meninggalkan persoalan yang hingga kini belum menemukan jalan keluar.